Halo semuanya, selamat datang pada podcast kami bersama saya Akila Kacampaliha sebagai host. Dan pada podcast kali ini saya akan membahas mengenai sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Di sini saya bersama dengan 3 narasumber. Dengan narasumber pertama, perkenalkan nama saya Nasya Tenggara. Saya Rehana Nafasifah. Saya Dinara Lestari. Dan pada podcast kali ini kami akan bersama-sama membahas dan berdiskusi mengenai sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Sebelumnya bisa dijelaskan dulu apa sih sistem matrilineal itu, Nasya? Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui jalur ibu. Dalam sistem ini, anak-anak dianggap bagian dari keluarga ibu dan biasanya harta dan status sosial diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Oh, jadi matrilineal itu turun dari ibu ya? Ya. Terus kalau misalnya matrilineal itu gimana sih? Sistem matrilineal adalah kebalikan dari matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan dan warisan diturunkan melalui jalur ayah. Anak-anak dianggap bagian dari keluarga ayah dan harta serta status sosial biasanya diwariskan dari ayah ke anak langsung. Oh, ini nih yang sering saya dengar, matrilineal dari ayah ke anak laki. Tapi saya jarang banget loh dengar matrilineal itu. Jadi kedua sistem ini berbeda banget ya dalam hal bagaimana mereka menentukan garis keturunan dan warisan. Nah, bagaimana dengan peran sosial dan budaya dalam kedua sistem ini sih, Dinara? Dalam sistem matrilineal, perempuan seringkali memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga dan komunitas. Mereka bisa menjadi pemimpin atau memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, dalam sistem matrilineal, laki-laki biasanya memiliki peran dominan dan mengambil keputusan penting dalam keluarga dan masyarakat. Wah, begitu ya. Menarik banget nih buat dibahas. Bagaimana sih penerapan sistem ini di Indonesia? Ada nggak daerah suku yang menerapkan sistem ini? Di Indonesia, kita dapat melihat kedua sistem ini, terutama di Sumatera Utara dan Minangkabau. Di Sumatera Utara, garis keturunan mengikuti garis ayah, sedangkan di Minangkabau, garis keturunan mengikuti garis ibu. Oh iya. Iya, saya sering banget dengar dari Batak misalnya nih, misalnya kayak Siregar, Sianturi, sering banget saya dengar. Oke, next, gimana sih pengaruh sejarah dalam perkembangan kedua sistem ini? Sistem kerabatan ini berkembang berdasarkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat agraris yang membutuhkan tenaga kerja laki-laki. Sistem patrilineal lebih dominan. Sebaliknya di masyarakat yang lebih mengandalkan kerajinan tangan dan perdagangan seperti Minangkabau, sistem patrilineal lebih berkembang. Sistem patrilineal selain itu pengaruh kolonialisme dan agama juga turut membentuk dan mengubah sistem kerabatan ini. Itu ya, kan dua sistem kekerabatan itu kan beda ya. Nah, ada nggak sih tantangan yang dihadapi oleh kedua sistem itu? Ada tantangan terbesar adalah penyelesaian dengan perubahan sosial dan ekonomi. Globalisasi dan urbanisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur keluarga dan tragedi. Misalnya, banyak perempuan sekarang berkarir di luar rumah dan menjadi kelompok keluarga yang dapat mengubah dinamika dalam sistem patrilineal maupun matrilineal. Nah, gimana sih kedua sistem ini ngaruhin struktur keluarga dan hubungan antara anggota keluarga? Bisa dijelasin nggak? Nah, dalam sistem matrilineal, hubungan antara ibu dan anak perempuan sangat kuat karena mereka adalah penerus garis keturunan. Anak laki-laki mungkin lebih dekat dengan keluarga ibu mereka. Sebaliknya, dalam sistem patrilineal, hubungan antara ayah dan anak laki-laki sangat kuat dan anak perempuan mungkin lebih banyak berhubungan dengan keluarga ayah mereka. Menarik banget ya. Ada nggak dampak sosial atau ekonomi yang signifikan dari kedua sistem ini? Ada. Dalam sistem matrilineal, perempuan seringkali memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kekuasaan yang bisa memberikan mereka posisi yang lebih kuat dalam ekonomi dan politik lokal. Sedangkan dalam sistem patrilineal, mereka memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kekuasaan yang bisa memperkuat posisi mereka dalam ekonomi dan politik.
Jadi begitu ya. Jadi gitu sobat. Patrilineal itu dari ayah dan biasanya dianut oleh suku-suku Batak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan kalau matrilineal itu dari ibu, ya kan? Ya. Yang biasa di Minangkabau ya tadi. Iya benar. Oke, terima kasih ya atas wawasan kalian. Nah sebelum kita akhiri nih podcast ini, ada nggak pesan terakhir yang pengen kalian sampaikan? Ada. Penting untuk memahami bahwa setiap sistem keteraturan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mereka terbentuk berdasarkan kebutuhan dan konteks budaya masing-masing masyarakat. Nah, benar. Dan mengenal kedua sistem ini membantu kita memahami keragaman budaya dan bagaimana hubungan keluarga dapat membentuk struktur sosial. Setuju. Dan mempelajari sistem kekerabatan ini juga membantu kita menghargai peran perempuan dan laki-laki dalam berbagai budaya. Oke, terima kasih ya atas pesan yang kalian sudah sampaikan. Nah di sini saya belajar bahwa tidak ada satu sistem yang lebih baik dari yang lain. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengadopsi nilai-nilai positif dari kedua sistem ini untuk membangun keluarga dan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Terima kasih atas sudah menyiapkan waktunya untuk hadir dalam podcast ini dan membahas bersama-sama mengenai sistem patrilineal dan matrilineal ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.